Saya Fajar Satrio menemani Anda di Kompas Pagi. Saat ini kita dalam segmen Ulas Kompas, di mana kita akan melihat berita apa saja yang dihadirkan oleh Harian Kompas untuk edisi Selasa 26 Desember 2023. Apabila kita melihat di halaman depan, ini ada judul Jangan Tolak Perdamaian dan ada juga foto. Nah, ini Paus Fransiskus berada di balkon Basilika Santo Petrus saat memberikan berkat Natal Urbi et Orbi di Vatikan pada Senin kemarin. Jangan tolak perdamaian. Di sini Anda bisa membacanya, di mana diterangkan juga bahwa pimpinan tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus menyerukan perdamaian untuk semua dalam pesan Natal kepada kota dan dunia di Vatikan Senin kemarin. Ia menyesalkan terjadinya situasi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di jalur Gaza. Paus menyerukan gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Dalam perayaan Natal ke-11, ia memberi perhatian khusus atas peristiwa di Tanah Suci termasuk Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sedikitnya 78 orang tewas dalam serangan udara Israel pada malam Natal. Ini salah satu malam paling mematikan sejak perang Hamas-Israel berkobar sejak 7 Oktober lalu. Di Gaza, lebih dari 20.000 orang tewas akibat serangan Israel. Perang Israel dimulai dengan serangan Hamas ke Israel 7 Oktober yang menewaskan 1.140 orang di Israel. Nah, tidak hanya itu saudara, Anda juga bisa membacanya mengenai pemilu 2024, di mana di Harian Kompas ini mengambil judul yaitu Capres Kembali Sapa Pemilih di Wilayah Basis Dukungan, di mana ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini kembali menyapa pemilih di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi penyumbang suara. Daerah-daerah itu antara lain menjadi basis suara partai politik pengusung, basis suara pada pemilu presiden sebelumnya, dan memiliki kantong-kantong komunitas pendukung yang kuat. Pada Sabtu hingga Senin, tepatnya pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2023, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar mulai kampanye di Jawa Tengah. Muhaimin berkampanye di Kudus, Demak, di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, sedangkan Anies berkampanye di Brebes, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Rembang. Anies Muhaimin juga mendapatkan dukungan dari pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dan pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo Magelang, dan pondok pesantren Mahadul Ulum Asy-Syarisyah Rembang. Dan selain nomor urut 1, juga calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye pula di Jateng, khususnya di Solo Raya. Ganjar antara lain menghadirkan apel siaga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta pada Minggu 24 Desember. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menggelar pertemuan dengan tim pemenangan cabang calon anggota legislatif Partai Koalisi dan sukarelawan Sragen pada Senin 25 Desember kemarin. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka tidak melakukan kampanye 2 hari terakhir seusai debat Cawapres. Gibran berkampanye di DKI Jakarta dan Manado tepatnya pada Sabtu 23 Desember. Sementara itu Prabowo diagendakan kampanye di Aceh pada Selasa hari ini 26 Desember, salah satu wilayah yang memenangkannya di Pilpres 2019. Dan ada juga saudara peristiwa di mana yang cukup besar apabila Anda mengikuti pada minggu-minggu ini, yaitu mengenai soal adanya ledakan dan pemerintah untuk didesak membentuk tim investigasi. Pemerintah didesak membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Harapannya kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Akibat peristiwa itu setidaknya 13 orang tewas dan 38 korban lain luka-luka. Korban tewas terdiri dari 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja asal China. Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap kasus. Agar efektif, perlu tim independen untuk menginvestigasi dan mengumpulkan data. Tim itu juga bisa mengecek pelaksana standar operasional dan standar keselamatan. Tentunya saudara, bagi Anda yang ingin membaca lebih lengkap, Anda bisa langsung membacanya di Harian Kompas atau Anda juga bisa membuka di kompas.id.